Fungsi aktivasi. Apa itu fungsi aktivasi? Fungsi aktivasi digunakan untuk menentukan apakah hasil dari perhitungan jaringan benar atau salah. Fungsi aktivasi juga disebut sebagai sebuah persamaan matematis atau algoritma yang menentukan keluaran dari jaringan syaraf atau neural network. Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi aktivasi merupakan sebuah algoritma yang akan melakukan perhitungan untuk menentukan output dari sebuah jaringan syaraf atau neural network. Kemudian, di manakah letak fungsi aktivasi? Dari gambar dapat kita lihat bahwa sebuah neural network itu memiliki input, neuron, dan juga output. Yang mana dari hal ini dapat kita lihat bahwa fungsi aktivasi atau aktivasi function itu terdapat di dalam neuron dari sebuah neural network. Kemudian ada sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa fungsi aktivasi bertujuan untuk mengenalkan non-linearitas pada model atau membantu neural network menjadi sebuah fungsi non-linear. Jika tidak ada fungsi aktivasi, maka neural network hanyalah model linear biasa. Dari pernyataan tersebut, itu akan merujuk pada sebuah pernyataan yang mana pada dasarnya fungsi aktivasi itu dibagi menjadi dua, yaitu linear activation function dan non-linear activation function. Pertama kita akan membahas linear activation function. Pada linear activation function, terlihat pada gambar itu akan menghasilkan sebuah garis lurus yang memiliki persamaan fx sama dengan x, yang artinya ketika kita menginputkan sebuah persamaan x, maka akan menghasilkan persamaan x juga. Itulah mengapa sebuah activation function yang tidak memperkenalkan non-linearitas atau dalam hal ini sebuah linear activation function itu akan membuat sebuah neural network menjadi sebuah model linear biasa. Kemudian yang kedua adalah non-linear activation function. Ketika sebuah fungsi aktivasi itu memperkenalkan non-linearitas, maka akan terjadi sebuah perhitungan di sana. Seperti pada gambar dapat kita lihat, ketika sebuah non-linear data itu akan menghasilkan persamaan parabola, yang artinya di sana terdapat persamaan sehingga inputan dari sebuah neural network akan diolah, kemudian akan menghasilkan output yang berbeda dari inputan tersebut. Non-linear activation function itu memiliki beberapa jenis, di antaranya yaitu ada sigmoid, tanha, relu, liqui-relu, dan juga elu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan macam-macam jenis fungsi aktivasi. Sebenarnya banyak terdapat jenis-jenis macam fungsi aktivasi. Namun di sini saya hanya akan menjelaskan beberapa saja. Dimulai yang pertama yaitu sigmoid atau logistic activation function. Dapat dilihat di sini sigmoid function terlihat seperti lingkuran S, di mana dimulai dari 0, lalu melewati titik tengah yaitu 0,5 dan diakhiri dengan 1. Alasan utama kenapa menggunakan function sigmoid adalah karena nilainya ada di range 0 sampai 1, sehingga bisa digunakan untuk model dalam memprediksi probability sebagai output. Karena probability juga nilainya ada di range 0 sampai 1. Namun kekurangan dari sigmoid function ini yaitu outputnya yang tidak zero center, di mana sigmoid function ini senternya atau titik tengahnya berada di 0,5, sehingga sulit untuk dioptimasi. Lalu kekurangan yang kedua yaitu biaya computingnya yang mahal. Sigmoid function digunakan pada lapisan keluaran dari klasifikasi biner. Yang kedua yaitu tanha atau hyperbolic tangent activation function. Tanha ini adalah versi yang lebih baik dari sigmoid function.
di mana range dari Tanha function berasal dari -1 sampai dengan 1. Kelebihan dari Tanha yaitu input yang negatif akan dimapping ke negatif, dan input 0 akan dimapping mendekati 0. Lalu kelebihannya yang kedua yaitu titik tengahnya yang berada di 0. Tanha ini digunakan dalam lapisan tersembunyi dari jaringan Sharam. Yang ketiga yaitu ReLU atau Rectified Linear Unit Activation Function. ReLU ini adalah fungsi yang paling sering digunakan saat ini, di mana dapat dilihat sebelumnya. ReLU ini saat minus dia diklasifikasikan sebagai 0. Lalu setelah 0 maka dia akan bergerak naik sampai tak hingga, di mana Fz bernilai 0 ketika Z kurang dari 0 atau sama dengan 0, dan Fz sama dengan Z adalah ketika Z lebih dari atau sama dengan 0. ReLU ini range-nya berada di 0 sampai tak hingga. Lalu kelebihannya yaitu komputasinya efisien, sehingga lebih baik daripada sigmoid dan Tanha sebelumnya. ReLU digunakan dalam jaringan dengan banyak lapisan. Yang keempat yaitu Leaky ReLU. Leaky ReLU ini ada untuk menyelesaikan masalah di ReLU, di mana Leaky membantu untuk menambah range dari ReLU. Biasanya nilai alpha adalah 0,01. Ketika alpha tidak bernilai 0,01, maka kita menamakannya sebagai randomized ReLU. Leaky ReLU ini range-nya berada di minus tak hingga sampai tak hingga. Leaky ReLU digunakan dalam jaringan dengan banyak lapisan pada saat masalah gradient yang hilang. Apakah fungsi aktivasi harus diterapkan di setiap layer NN neural network? Jawabannya adalah iya, karena fungsi aktivasi di dalam sebuah neural network mendefinisikan bagaimana bobot atau nilai dari inputnya, lalu ditransformasikan menjadi output. Nah, jika fungsi ini tidak ada atau tidak diterapkan dalam layer NN, maka kita tidak bisa mengetahui bobot atau nilainya. Selanjutnya pada contoh program klasifikasi, inilah kode program yang menerapkan fungsi aktivasinya. Pada program ini menggunakan fungsi aktivasi ReLU. Selanjutnya pada program regresi, inilah contoh programnya, contoh kodenya. Program ini juga menggunakan fungsi aktivasi ReLU. Nah, jenis ini mengkomputasi sedikit lebih cepat dibanding fungsi yang lain. Untuk lebih jelasnya kita coba jalankan kodenya. Nah, ini yang fungsi klasifikasi. Langsung saja kita run di Google Colab. Nah, dapat dilihat di sini. Ini kita jalankan sesuai urutan gitu. Kita import TensorFlow terlebih dahulu. Ini sedang berjalan. Nah, setelah sudah, lalu lanjut yang bawah. Nah, ini dia fungsi aktivasinya gitu. Lalu ada prediksi, ini outputnya. Nah, sama juga dengan yang regresi. Kita jalankan di Google Colab. Menjalankannya sama dengan tadi secara berurutan, pip install, import, lalu get data, clean data. Nah, untuk fungsi aktivasinya itu berada di bawah, di bagian, nah di bagian ini.
Inilah merupakan kode fungsi aktivasinya menggunakan rally. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton.